Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Rosalin Gita Ramadhani dengan NRP 5017251024. Saya dari Departemen Teknik Geofisika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang buku geologi fisik, yaitu pada bab 1 dan juga bab 2. Di bab 1, saya akan membahas tentang pengantar geologi, dasar-dasar tektonik lempeng, dan konsep penting lainnya. Sedangkan pada bab 2, kita akan membahas bagaimana sistem di dalam bumi dan juga sifat-sifat geofisikanya. Baik, nah melalui presentasi yang akan saya sampaikan ini, kita akan memahami bagaimana bumi itu bekerja dan juga bagaimana bentuk permukaan bumi dan juga bagaimana sistem-sistem yang berada pada bumi itu bekerja, dan juga kita akan nantinya membahas tentang bagaimana lapisan-lapisan dari bumi dan juga yang lain sebagainya, dan bagaimana juga proses dari sebuah alam terjadi, sebuah fenomena alam terjadi itu berhubungan satu sama lain. Baiklah, kita langsung saja mulai dari yang bab pertama, yaitu pengantar geologi, dasar-dasar tektonik lempeng, dan juga konsep penting lainnya. Mungkin kita bisa mulai dari pertanyaan yang sederhana. Siapa yang membutuhkan geologi? Jawabannya, semua orang. Geologi itu adalah ilmu yang mempelajari bumi, yang dimana geologi ini bermanfaat bagi setiap orang yang ada di planet ini. Nah, termasuk tuh dari struktur, komposisi, ataupun proses dari pembentukan bumi itu adalah dipelajari di dalam geologi, itu ilmu yang mempelajari bumi ini. Nah, ilmu ini itu sangat penting. Alasannya kenapa? Karena sebenarnya semua hal yang digunakan oleh manusia itu berdasar dari hasil proses geologi. Mulai dari pakaian yang kita kenakan, lalu juga radio yang kita dengarkan, makanan yang kita makan, sampai juga kendaraan yang kita kendarai, itu sebenarnya ada berkat penemuan para geolog itu tentang bumi. Nah, bumi itu juga sebenarnya bisa jadi ancaman. Kenapa? Karena kita bisa lihat contoh dari fenomena-fenomena alam seperti gempa bumi, longsor, banjir, atau bencana alam lainnya itu berasal juga dari bumi. Berasal dari dinamika dari geologi gitu. Nah, pengetahuan geologi ini itu membantu kita. Membantu kita untuk apa? Ya pastinya untuk memahami dan juga mengantisipasi bahaya-bahaya yang ada untuk agar nantinya ke depannya kita bisa mencegahnya gitu ya. Nah, sebagai contoh, itu kan kita juga udah pernah ya beberapa kali itu banyak sekali fenomena-fenomena alam, bencana-bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia. Mungkin sebelumnya kita itu bisa melihat di sini ya, bagaimana bahan mentah itu bisa diolah menjadi sebuah bahan jadi yang berasal dari bumi. Nah, bahkan sekedar dari pensil itu sebenarnya butuh sangat banyak proses gitu loh. Proses geologi itu termasuk dalam penggunaan apa barang-barang yang kita gunakan di keseharian kita. Sesimpel pensil. Pensil itu terdiri, di sini kita bisa melihat itu ada zinc, ada tembaga, besi, pigmen, cat, ada lumpur, dan juga ada grafit. Semuanya itu adalah berasal dari bahan mentah yang diobservasi oleh para geolog, dan juga mereka menganalisis menggunakan bagaimana ilmu geologi itu, dan jadilah bahan jadi berupa pensil yang kita gunakan dalam keseharian kita. Nah, pastinya salah satu manfaat itu ya dari geologi itu adalah menyediakan hal-hal yang kita butuhkan. Selain itu, geologi itu juga bisa membantu kita untuk melindungi lingkungan. Contohnya, nah, kita itu tahu bahwa minyak bumi, kita bisa melihat ya, penambangan minyak bumi, batu bara, itu adalah hal yang sebenarnya gak simpel gitu ya. Pastinya tidak simpel.
Penambangan batu bara, penambangan minyak bumi itu pastinya jika dilakukan kesalahan akan menimbulkan suatu bencana gitu loh bagi masyarakat umum, bagi lingkungan. Contohnya kita bisa melihat dari pengeboran yang ada di lumpur lapindo. Itu adalah salah satu contoh nyata bagaimana jika penambangan atau pengeboran itu dilakukan dengan perhitungan yang tidak tepat, dengan analisis yang tidak tepat. Makanya itulah fungsi dari ilmu geologi ini, agar kita bisa memahami dan juga mencegah adanya bencana alam. Nah, kita bisa lihat ya bahwa lingkungan itu sifatnya semakin terancam karena sumber daya itu sifatnya tidak terbarukan, seperti cadangan minyak, terus juga emas, lalu juga yang lain sebagainya seperti perak dan juga gas bumi, minyak bumi itu pastinya gak akan langsung tumbuh kembali setelah sudah diambil sumber dayanya. Nah, seiring meningkatnya permintaan oleh masyarakat terhadap bahan-bahan yang terbatas ini, pastinya tekanan dari orang atau perusahaan itu pastinya untuk lebih merusak ekologi itu akan lebih besar, karena cadangan yang tersisa juga itu akan banyak gitu loh. Nah, jadi masalah yang melibatkan minyak bumi itu akan mengakibatkan perusahaan minyak itu akan bergantung pada seorang geolog untuk bisa menemukan ladang minyak baru. Sedangkan masyarakat dan pemerintah yang ada itu juga akan bergantung pada geolog untuk mengobservasi apa sekiranya bencana yang bisa tertimbul bahwa apabila observasi di lingkungan atau penghitungan pada sebelum perhitungan untuk perencanaan pengeboran dan penambangan itu tidak tepat. Apa saja bencana alam yang bisa ditimbulkan dari itu? Maka kedua hal untuk mengobservasi dan juga menganalisis adanya ancaman-ancaman yang datang itu juga pastinya dilakukan oleh para geolog. Pastinya digunakan ilmu geologi kembali untuk melakukan observasi ini. Selanjutnya, ilmu geologi sendiri itu digunakan untuk menghindari bahaya geologis. Nah, kita hampir semua orang dalam satu waktu itu pastinya bisa saja berisiko terhadap bahaya alam seperti gempa bumi, longsor, gunung meletus. Itu sebenarnya kita bisa saja, kita semua berisiko. Kita tidak tahu kapan saja itu akan terjadi karena kita adalah masyarakat yang awam akan hal itu gitu. Kita gak tahu sewaktu-waktu akan ada terjadinya gempa bumi, akan ada terjadinya longsor, banjir, tsunami. Itu kita belum tentu tahu dengan ilmu-ilmu dasar gitu. Nah, jadi pentingnya ilmu geologi ini itu juga untuk agar kita mengetahui gitu, agar kita mengetahui bagaimana pentingnya dari ilmu geologi ini untuk mengetahui tentang ancaman-ancaman yang ada, lalu juga akan apa bencana-bencana alam yang akan saja bisa datang kapanpun. Kita bisa contohkan tsunami besar yang ada di Aceh, di Indonesia pada 26 Desember 2004, di mana sebelum daripada tanggal tersebut kata tsunami itu mungkin bukanlah hal yang familiar di telinga orang-orang yang berada pada saat itu. Nah, namun sejak tanggal tersebut satu dunia tahu bahwa tsunami itu bukanlah hal yang remeh. Itu adalah suatu fenomena yang bisa menghancurkan, yang memiliki daya hancur yang luar biasa. Nah, yang dimana ini kan terjadi di pantai, di lepas pantai utara Indonesia. Nah, goncangan ini tuh mengakibatkan goncangan gempa itu mengakibatkan timbulnya tsunami yang mengakibatkan kerusakan yang masif di Provinsi Banda Aceh pada saat itu. Nah, jadi pada saat 2004 lalu itu di Aceh itu tsunaminya bisa menewaskan ratusan ribu, lebih dari 200.000 orang itu terkena dampak dari tsunami tersebut. Nah, hal tersebut
kejadian tersebut di 26 Desember 2004 itu kembali mengingatkan kita akan pentingnya pendidikan dari dasar tentang geologi. Pentingnya bagi masyarakat awam mengetahui tanda-tanda dari bencana alam. Contohnya kita bisa lihat ya bagaimana peran ilmu geologi ini, bagaimana peran pentingnya pendidikan tentang geologi ini bagi kita. Itu kita bisa melihat dari di sini, di sebuah kisah pada seorang gadis Thailand. Nah, di Thailand ketika saat itu seorang anak berusia 10 tahun itu menyadari bahwa adanya penurunan permukaan air laut itu biasa seringkali menjadi sebuah tanda akan kedatangan gelombang raksasa, akan terjadinya tsunami. Nah, maka ketika si anak ini menyadari adanya tanda-tanda tersebut, dia memberitahu ibunya. Dan juga akhirnya mereka itu menyebarkan peringatan ke seluruh tempat gitu. Semua orang akhirnya berlari ke tempat yang jauh lebih tinggi. Nah, ini adalah satu-satunya bagian dari segmen pantai Thailand tersebut di mana tidak ada korban jiwa. Itulah bagaimana pentingnya ilmu geologi ini terhadap kita masyarakat awam, terhadap baik pun itu dari seseorang yang masih muda, yang masih berusia 10 tahun, itu penting agar orang-orang itu tahu akan bahaya ancaman-ancaman dari fenomena-fenomena alam yang kita belum tentu tahu apa akibatnya bagi lingkungan kita, bagi diri kita gitu ya. Nah, jadi pengetahuan dari si anak itu sangat membantu untuk menyelamatkan ratusan nyawa yang ada pada saat itu. Itulah pentingnya dia ilmu geologi untuk menjaga lingkungan. Baik. Nah, selanjutnya kita juga bisa melihat ya, dari tadi kita membahas, kita juga akhirnya bisa mengingat bahwa geologi itu sangat membantu kita untuk memahami bagaimana lingkungan kita gitu. Nah, bagaimana ketika kita melihat gunung itu melihat gunung, lalu juga melihat lembah, melihat beberapa lapisan batuan. Nah, di sini itu adalah salah satu dari fungsi geologi gitu. Nah, memahami lingkungan itu pastinya sangat penting ya. Seperti mengapa ada lapisan batu yang terpapar di tebing, maka puncak-puncak yang begitu tajam, mengapa ada glaser, lalu juga mengapa banyak pertanyaan mengapa ada pegunungan di sini bukan di bagian tengah benua gitu. Nah, jadi itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab ketika kita mempelajari ilmu geologi gitu. Nah, jadi adanya ilmu geologi ini itu menjelaskan ke kita semua bahwa semua proses-proses pembentukan dari pegunungan, pembentukan dari alam itu membutuhkan waktu yang gak singkat, membutuhkan waktu yang sangat panjang. Nah, kita bisa lihat ya bahwa pembentukan gunung itu bukan hanya terjadi dalam sekedar ribuan tahun, tapi pastinya butuh ratusan jutaan tahun itu untuk pembentukan dari pegunungan, pembentukan dari alam gitu. Jadi geologi itu bukanlah suatu proses yang singkat gitu. Nah, selanjutnya kita juga bisa mengetahui ya bagaimana tadi kita sudah membahas apa saja fungsi dari geologi untuk kita gitu ya. Tadi juga sudah disebutkan untuk memahami lingkungan kita, lalu juga untuk melihat apa saja fungsinya bagi kita gitu loh. Lalu juga apa bagaimana tadi geologi itu bisa membuat kita paham akan pentingnya ancaman-ancaman yang timbul dari fenomena alam gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem bumi gitu. Nah, untuk memahami bumi kita juga pastinya harus ya mengenal sistem-sistem yang berinteraksi terhadap bumi. Nah, kita bisa melihat gitu loh
di geologi fisik ini kita akan membahas bagaimana bumi bekerja. Namun, untuk memahami bumi, pastinya kita juga harus tahu apa saja yang berinteraksi dekat dengan bumi, baik itu air, baik itu udara, lalu juga organisme-organisme yang hidup di bumi gitu. Nah, kita bisa lihat ya bahwa sistem bumi itu adalah hanya bagian kecil dari sistem tata surya yang jauh lebih besar. Di tata surya kita tahu bahwa sistemnya itu meliputi matahari, planet, bulan, lalu juga bulan yang mengorbit planet-planet lainnya, lalu juga ada asteroid gitu. Nah, sistem bumi itu sebenarnya hanyalah bagian kecil dari itu, tapi pastinya itu sangat penting bagi kita untuk dipelajari. Nah, sistem bumi ini juga memiliki komponen-komponen gitu loh. Kalau tadi di tata surya itu ada komponennya seperti matahari, planet-planet, nah di sistem bumi ada komponen yang bisa kita sebut sebagai sfera. Nah, sferanya itu meliputi apa saja? Ada atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan juga geosfer. Nah, kalau atmosfer mungkin kita sudah sering kali dengar ya, kita memiliki berlapis-lapis atmosfer yang ada di bumi gitu loh. Baik itu dari troposfer, mesosfer, sampai juga yang paling terluar itu ada eksosfer, itu adalah gas-gas yang mengelilingi bumi kita. Nah, selanjutnya itu ada hidrosfer atau air yang ada di permukaan atau di dekat permukaan bumi. Nah, hidrosfer ini mencakup segala jenis air, baik itu lautan, sungai, danau, ataupun es di kutub atau glacier di seluruh dunia gitu loh. Nah, jadi selanjutnya juga ada biosfer ya. Nah, biosfer itu apa? Biosfer itu adalah seluruh makhluk hidup yang ada di bumi, baik itu tumbuhan, manusia kita sendiri, ataupun hewan-hewan yang ada, ataupun segala jenis mikroorganisme yang ada, itu juga termasuk dalam biosfer. Nah, geosfer itu juga bisa disebut sebagai sistem bumi yang padat gitu. Itu adalah bagian di mana ada batuan, dan material bumi anorganik lainnya yang membentuk sebagian besar planet kita. Nah, kalau misalnya di buku geologi fisik ini itu akan berfokus pada geosfer ya, di mana ada mineral bebatuan, lalu juga lapisan-lapisan bumi. Lalu untuk memahami geologi itu pastinya kita harus memahami tentang geosfer, tapi nggak hanya geosfer saja, kita pastinya harus memahami bagaimana interaksinya antara geosfer, atmosfer, hidrosfer, dan lain sebagainya gitu. Nah, kita bisa mencontoh ya, kita bisa melihat contoh dari interaksi ini dari tsunami gitu. Nah, tsunami itu awalnya berasal dari gempa bumi yang berada di dasar laut. Itu disebabkan oleh geosfer. Nah, air itu akan menjadi masif, akan menjadi besar dan juga mendekati ke daerah pantai, itu pastinya merupakan komponen hidrosfer. Nah, akibat dari air yang sangat masif dan datang ke daerah di mana para makhluk hidup berada, itu akan memengaruhi makhluk hidup yang ada di sekitar pantai itu. Nah, jadi itu akan terpengaruh kepada biosfernya. Nah, lalu juga adanya tekanan udara itu juga bisa mengakibatkan interaksinya terhadap atmosfer juga. Jadi baik geosfer, hidrosfer, atmosfer, dan juga biosfer ini sangat berkaitan satu sama lain di kehidupan kita. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana bumi bergerak dan juga bagaimana bumi berubah gitu ya. Bumi itu dapat dibayangkan sebagai mesin raksasa. Bumi itu digerakkan oleh dua jenis mesin, yaitu internal dan juga eksternal. Nah, keduanya itu sama-sama mesin panas yang seperti perangkat yang mengubah energi panas menjadi energi mekanik gitu ya. Nah, mesin internal itu berasal dari, nah ini kita bisa melihat mesin panas internal bumi itu digerakkan oleh dalam bumi, dari panas yang ada di dalam bumi gitu. Nah, ini akan menuju ke bagian keluar yang lebih
dingin gitu. Nah, kalau mesin panas eksternal bumi itu didorong oleh tenaga matahari. Nah, panas dari matahari itu akan menyediakan energi untuk sirkulasi atmosfer dan juga lautan. Nah, air itu akan menguap itu akibat dari pemanasannya dari matahari gitu kan. Nah, lalu ketika udara lembab mendingin atau hujan salju atau hujan turun selama periode waktu yang panjang, maka kelembapan di permukaan bumi akan membantu batuan itu untuk hancur gitu ya. Jadi akan banyak sekali rangkaian yang ada di bumi itu untuk membentuk suatu fenomena-fenomena alam, membentuk struktur bumi yang struktur permukaan bumi yang berbeda-beda, lalu juga ya kejadian-kejadian di keseharian kita itu disebabkan oleh ini ya. Nah, kalau tadi itu lempeng tektonik yang bergerak dan gempa bumi itu sebenarnya hasil dari mesin panas yang ada di internal bumi gitu ya. Jadi biasanya kalau untuk kehidupan di bumi itu sangat didorong oleh mesin panas eksternal bumi atau tenaga matahari, karena itu sangat menyokong adanya terjadi fotosintesis yang sangat membantu kehidupan di bumi untuk memproduksi oksigen gitu ya. Nah, jadi selanjutnya kita akan melihat ya bagaimana lapisan-lapisan dari pada bumi, bagaimana struktur yang ada pada bumi gitu. Nah, ini kita bisa melihat di sini ya, bahwa ada kerak bumi dan inti bumi dan juga ada yang dinamakan dengan mantel bumi. Nah, kita manusia itu hanya hidup di bagian kerak. Bahkan gak seluruh kerak itu kita bisa mengobservasi. Nah, jadi kita bisa misalkan seperti mikroba yang merayap di atas apel, tapi kita nggak bisa memiliki kemampuan untuk menembus kulitnya gitu. Nah, kerak itu ada dua jenis, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Nah, kerak samudra itu jauh lebih tipis dan juga terbuat dari batuan yang lebih padat daripada yang berada di bawah benua gitu. Nah, kalau kerak benua itu jauh lebih tebal gitu daripada kerak samudra, sehingga kerak samudra itu akan berada di bawah dan kerak benua itu akan berada di atas gitu. Nah, kerak dan bagian teratas mantel itu sifatnya relatif kaku. Kita bisa lihat di sini. Nah, kita bisa lihat di sini. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa kerak dan bagian atas mantel itu relatif kaku, maka disebut sebagai litosfer. Litos itu artinya batu. Nah, jadi ini adalah bagian atau lapisan yang lebih keras gitu. Sedangkan astenosfer yaitu dari yaitu bagian bawah dari mantel atas itu adalah tempat yang jauh lebih mengalir, lebih fluid dibanding yang ada di litosfer tadi. Makanya astenosfer itu artinya lemah. Astenos itu artinya lemah. Jadi astenosfer itu adalah berfungsi sebagai lapisan pelumas gitu di antara di mana litosfer itu bergerak. Nah, jadi ketika material di mantel panas itu naik ke atas, maka dia itu akan mengangkat si litosfer gitu. Nah, jadi litosfer yang paling dingin dan juga padat itu akan tenggelam melalui si astenosfer dan juga akan masuk ke mantel yang lebih dalam gitu. Nah, jadi dampak mesin panas internal bumi itu pastinya akan sangat penting gitu bagi bumi gitu ya. Nah, adapun gaya yang dihasilkan dari dalam bumi itu disebut sebagai gaya tektonik. Nah, gaya tektonik ini adalah yang bisa menyebabkan pergeseran lempeng dan juga sebagainya gitu ya. Nah, jadi kayak seperti misalnya
pegunungan itu terbentuk dengan periode yang gak singkat gitu ya. Nah, jadi ketika bagian-bagian kerak bumi itu ditekan, ditarik, dan diangkat, itulah maka terbentuklah pegunungan gitu ya. Nah, jadi biasanya gaya tektonik yang berada di dalam bumi itu digunakan untuk memecahkan bebatuan, lalu mendistorsi, dan juga bisa di bagian dalam di bagian inilah energi mekanik itu disimpan. Nah, jadi ketika terjadi gempa bumi itu adalah pelepasan energi yang sudah tersimpan gitu ya. Nah, ataupun bisa saja diubah menjadi energi panas yang akan nantinya menyebabkan letusan dari gunung berapi gitu. Nah, jadi kerja dari mesin internal bumi ini akan ditunjukkan oleh teori dari tektonik lempeng gitu ya. Nah, jadi pergerakan ya dari si litosfer tadi, nih kita bisa melihat. Nah, pergerakan si litosfer itu akan dijelaskan oleh tektonik lempeng. Nah, nih kita bisa melihat. Nah, tektonik lempeng itu melihat litosfer itu sebagai lempeng-lempeng yang terpecah dan bergerak. Nah, lempeng-lempeng ini itu bergerak relatif satu sama lain dan juga di sepanjang batas lempeng yang juga meluncur di atas astenosfer di bawahnya gitu ya. Jadi tadi kan kita melihat astenosfer di sini, lalu pergerakan dari litosfer itu akan dipelajari di lempeng tektonik. Nah, jadi lempeng tektonik itu ada 3 jenis berdasarkan jenis-jenis pergerakannya. Nah, ada 3, ada divergen, konvergen, dan juga transform. Divergen itu adalah di mana ketika lempeng saling menjauh dan juga seperti contohnya membentuk suatu punggungan laut tengah gitu loh. Ketika lempeng itu saling bergerak menjauh dan membentuk punggungan laut yang ada di tengahnya gitu. Nah, jadi hasil dari divergen ini itu bisa saja membentuk lantai samudra baru dengan dimana ada gunung berapi di bawah laut. Nah, selanjutnya itu ada di batas konvergen, di mana dua lempeng itu bertabrakan. Nah, jadi konvergen itu terjadi adanya lempeng dan juga lempeng bertabrakan dan saling mendekati satu sama lain gitu. Jadi ada yang masuk gitu, ada yang juga bisa keangkat gitu ya. Nah, inilah dimana penghancuran lantai samudra lalu juga zona subduksi itu berada pada batas konvergen. Nah, jadi gempa bumi dan tsunami terbesar yang pernah ada di bumi itu adalah hasil dari batas konvergen dari lempeng yang bergerak mendekati satu sama lain tadi. Nah, selanjutnya itu ada transform atau dimana lempeng itu bergerak secara horizontal satu sama lain gitu ya. Nah, tapi di sini tuh biasanya tidak terjadi pembentukan atau penghancuran kerak gitu ya, tetapi biasanya terjadi gempa bumi yang kecil hingga besar gitu. Nah, lalu kita bisa melihat ada jenis-jenis dari batas-batas konvergen, di mana ada konvergensi samudra benua, di mana ini adalah ketika lempeng benua itu bertemu dengan lempeng samudra gitu. Nah, ini kita bisa lihat bahwa lempeng samudra itu akan membengkok di bawah lempeng benua dan tenggelam di sepanjang zona subduksi. Nah, zona subduksi ini yaitu adalah zona di mana si lempeng samudra itu turun ke mantel di bawah lempeng yang menindihnya tadi. Nah, lalu ini kan wilayah di lempeng itu akan meluncur di bawah astenosfer tadi ya, bagian yang fluid ya. Nah, tadi lempeng yang masuk itu akan terjadi pelelehan dan juga pembentukan magma. Nah, pembentukan magma inilah yang bisa saja ketika terjadinya letusan gunung berapi dari sini masuk dan juga bisa meledak gunung berapi. Nah, di situ bisa membentuk suatu batuan. Mungkin bisa ada batuan beku, lalu ketika misalnya dia sudah ada batuan panas yang
ada berada di bawah tekanan tinggi, lalu juga di dekat zona subduksi yang tadi, namun dia tidak meleleh, maka itu nantinya bisa berubah menjadi batuan yang dinamakan dengan batuan metamorf gitu. Nah, oke. Oke, nah contoh dari pegunungan itu adalah seperti pegunungan Andes atau Cascades gitu ya. Itu adalah contoh-contoh dari pembentukan konvergensi samudra dan benua. Kedua, itu ada konvergensi samudra dan samudra. Ini adalah ketika kedua lempeng yang bertabrakan itu adalah lempeng samudra gitu ya. Nah, jadi lempeng yang lebih padat itu akan menunjam di bawah lempeng yang kurang padat. Nah, inilah yang akan membentuk jalur pegunungan yang akan dihasilkan, yaitu disebut dengan busur-busur pulau volkanik atau volcano islands gitu ya, kita bisa sebut. Nah, selanjutnya itu ada konvergensi benua-benua. Nah, ketika yang konvergen itu adalah dua lempeng benua. Nah, maka ini adalah salah satu contohnya itu adalah pegunungan Himalaya, itu yang terbentuk karena adanya konvergensi dari benua-benua. Nah, di sini juga kita bisa lihat ya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat ya bahwa di mana ada air yang mengalir, es atau angin melonggarkan dan menghilangkan material, itu akan terjadi proses yang dinamakan dengan proses erosi gitu ya. Nah, jadi tadi kan sudah disebutkan ya bahwa baik itu air hujan, angin, dan juga gletser itu akan mengikis batuan dan membentuk bentang alam yang baru. Nah, kita bisa melihat di sini ya. Erosi akan terjadi gitu. Sungai yang mengalir menuju lautan mengikis sebagian daratan yang dilaluinya gitu. Gelombang akan menghantam, mengikis garis pantai, gletser akan terus menggerus dan membawa pergi batuan. Dan juga dalam setiap kasus batuan yang awalnya dibawa ke permukaan oleh proses internal bumi dikikis oleh permukaan gitu ya. Jadi jika tidak terjadi peristiwa dari geologi gitu ya, maka akan tetap terjadi erosi, namun tidak akan terjadi pembentukan pegunungan ataupun tidak akan terpisah benua-benua. Baik, nah selanjutnya kita akan membahas tentang waktu geologis gitu ya. Oke, dari geologis. Nah, semua proses yang tadi sudah disebutkan, baik itu proses pembentukan gunung, lalu juga bagaimana intinya proses geologi yang tadi terjadi, itu pastinya nggak melalui waktu yang singkat, itu melalui waktu yang sangat panjang. Nah, bumi kita sendiri sekarang itu usianya adalah sekitar 4,5 miliar tahun. Dan juga perubahan yang besar seperti pegunungan ataupun pembentukan benua itu pastinya melalui jutaan tahun ya, bahkan juga bisa miliaran tahun gitu. Nah, inilah yang disebut dengan konsep dari waktu geologis. Kita bisa lihat ya bagaimana beberapa tahapan penting dalam perkembangan kehidupan di bumi ini ada. Nah, jadi kehidupan awal di bumi itu adalah di era Precambrium gitu ya. Dan bahkan manusia itu baru hidup di 3 juta tahun. Nah, manusia pertama gitu ya. Nah, jadi pastinya
pembentukan geologi itu nggak terjadi dalam waktu yang singkat. Nah, jadi maka ditulis ya oleh Mark Twain dalam Life on the Mississippi bahwa tidak ada yang terburu-buru dalam geologi karena semuanya itu adalah melalui proses yang tidak singkat. Nah, di mana ada zaman Paleozoikum, Mesozoikum, Kenozoikum, dan juga banyak sekali era-era, periode, yaitu juga masih ada Paleosen dan lain sebagainya. Itu merupakan tahapan-tahapan proses-proses dalam waktu geologi. Nah, jadi teori tektonik lempeng itu ya, yang tadi sudah kita bahas itu pastinya ditemukan dan juga melalui proses hipotesis, melalui metode ilmiah yang panjang gitu ya. Seperti ketika juga ditemukannya benua Pangea gitu, pastinya itu melalui metode ilmiah yang panjang gitu. Nah, jadi teori yang berada pada tektonik lempeng itu pastinya bukan sekedar dugaan ya, pastinya yang awalnya itu adalah sebuah hipotesis, maka setelah dianalisis menjadi lebih lanjut itu akan menjadi sebuah teori gitu, baik seperti itu awalnya teori evolusi dan juga akhirnya akan menjadi teori tektonik lempeng. Baik, nah selanjutnya kita akan, di sini adalah bagaimana proses ya dari awal kita adanya pertanyaan sampai akhirnya terjadi hipotesis menjadi teori gitu ya. Nah, oke. Selanjutnya kita akan masuk ya ke bab yang kedua. Baik. Nantinya kita akan membahas tentang soal-soal itu ada pada di bagian terakhir. Jadi kita akan membahas kedua. Nah, jadi di bab 2 itu kita akan membahas tentang bagaimana ya tadi kita sudah membahas tentang bagaimana asal-usul bumi dan juga bagaimana sekiranya hubungannya dengan tata surya. Lalu juga kita tadi sudah membahas apa saja pentingnya ilmu geologi gitu ya. Lalu juga bagaimana juga struktur bumi itu tadi sudah disebutkan gitu ya. Nah, jadi di bab 2 ini yaitu bagian dalam bumi dan bagaimana sifat geofisikanya. Nah, itu akan kita bisa awalnya melihat ya, atau kita awalnya bertanya gitu, bagaimana hal-hal yang diketahui geolog itu, apa yang diketahui geolog itu tentang bagian dalam bumi, dan juga bagaimana cara mereka memperoleh informasi tentang bagian bawah bumi di bawah permukaan. Nah, batuan-batuan yang dipelajari langsung oleh geolog itu sebenarnya hanyalah batuan-batuan kerak dan juga kerak bumi. Nah, jadi dari geofisika sendiri itu bisa menunjukkan bahwa bumi itu menjadi 3 lapisan komposisi utama. Nah, ada kerak, ada mantel batuan di bawah kerak, dan juga ada inti logam di pusat bumi gitu ya. Nah, jadi geolog itu sebenarnya tidak mengambil sampel batuan itu jauh di bawah permukaan bumi. Nah, beberapa tambang itu hanya bisa menembus sejauh 3 km saja, dan juga sumur minyak itu biasanya dapat mencapai 8 km, dan juga sumur ilmiah yang paling dalam mungkin ya hanya bisa mencapai 12 km di Rusia. Nah, jadi sampel batuan itu dapat dibawa ke permukaan itu dari tambang atau sumur yang dibor untuk dipelajari oleh geolog gitu. Nah,
Bumi itu kan memiliki jari-jari sekitar 6.370 km ya. Sehingga jelas bahwa para geolog itu nggak bisa mengobservasi langsung sampai ke inti bumi. Nah, mereka hanya bisa mengamati di permukaannya saja, di bagian keraknya saja gitu. Nah, cabang ilmu yang disebut geofisika itu mencakup studi tentang gelombang seismik, medan magnet bumi, gravitasi, dan juga panas bumi. Nah, jadi bersama-sama studi-studi ini itu kita akan membentuk suatu gambaran gitu ya. Bagaimana apa saja hal yang berada di bawah permukaan bumi itu dapat membentuk bagian apa saja yang berada di bawah permukaan bumi itu dapat membentuk atas permukaan bumi, dapat membentuk permukaan bumi itu bagaimana. Nah, baik. Nah, selanjutnya kita itu bisa melihat awalnya gelombang seismik gitu ya. Nah, jadi gelombang seismik itu biasanya berasal dari gempa bumi yang besar. Nah, bisa juga berasal dari ledakan bom gitu, ledakan bom nuklir. Nah jadi melalui refleksi seismik itu kita bisa mempelajari bagian dari dalam bumi. Nah, selanjutnya refleksi seismik itu adalah gelombang seismik yang dimana memantul dari batas batuan yang terletak jauh di dalam bumi gitu ya. Jadi gelombang yang memantul di batas batuan ini itu kan akan memantul ya kembali ke stasiun pengukuran di atas, yaitu dinamakan dengan stasiun seismograf. Nah, lalu metode seismik lain yang digunakan itu adalah refraksi seismik. Nah, refraksi atau kita biasa menyebutnya sebagai pembiasan atau pembelokan itu digunakan saat melewati dari satu material ke material lain. Nah, jadi ini sama ya seperti gelombang cahaya gitu loh. Seperti gelombang cahaya yang biasa kalau kita lihat seperti patah gitu ya. Nah, itu adalah salah satu metode refraksi gitu atau pembiasan gitu. Jadi sama seperti cahaya yang bias, maka gelombang juga dapat dibiaskan gitu ya. Nah, saat si gelombang ini menabrak batas batuan, maka sebagian besar energi dari gelombang itu akan melewati batas ya. Nah, saat gelombang itu sudah melewati dan arahnya berubah, itu hanya akan terjadi jika kecepatan gelombang itu berbeda pada setiap lapisan. Nah, itulah yang menjadi salah satu metode seismik gitu. Nah, jadi batas antara lapisan batuan itu kan tadi digunakan teknik refraksi seismik ya. Nah, jadi stasiun seismograf yang ada itu juga akan menerima gelombang seismik gitu yang melewati langsung dari lapisan atasnya. Nah, selanjutnya itu kita bisa melihat bahwa refraksi seismik kan tadi itu terjadi ketika gelombang seismik itu membelok saat melintasi batuan ya. Nah, jadi jarak antara titik-titik yang ada itu atau titik transformasi dan juga pusat gempa itu adalah fungsi dari kedalaman batas batuan di antara lapisan A dan juga lapisan B gitu. Nah, inilah 3 contoh ya dari pembiasan atau metode refraksi gitu. Yang awalnya begini, lalu karena dia melewati lapisan batuan, maka ini adalah arah barunya. Nah, juga kita bisa lihat seperti ini dan juga dia mengarah, intinya gelombangnya itu bias gitu. Nah, itulah yang dihitung oleh seismograf. Nah, refraksi seismik itu biasa digunakan untuk mendeteksi batas antara lapisan batuan gitu ya. Nah, kita juga bisa melihat nih di sini. Nah, ini ada stasiun-stasiunnya. Nah, itu adalah stasiun seismograf ya untuk menghitung gelombang yang dihasilkan gitu.
selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana struktur di dalam bumi. Tadi di bab 1 sudah dijelaskan sedikit tentang bagaimana lapisan-lapisan bumi. Nah, lapisan terluar bumi itu adalah kerak bumi. Nah, studi itu menunjukkan bahwa kerak itu lebih tipis di bawah lautan daripada di bawah benua gitu ya. Lalu juga gelombang seismik itu bergerak lebih cepat di kerak lautan daripada di kerak benua. Nah, jadi kita bisa melihat ya bagaimana perbedaan ciri-ciri dari kerak samudra dan kerak benua gitu ya. Dimana ketebalan rata-rata dari kerak samudra itu jauh lebih kecil daripada ketebalan rata-rata di kerak benua. Gitu ya. Kita bisa melihat perbedaan dari 7 km sampai 20 hingga 70 km. Nah, namun kecepatan gelombang di kulit samudra itu lebih tinggi dibanding dengan kecepatannya di kerak samudra gitu ya. Nah, lalu ada pun komposisi-komposisi yang berada pada kulit samudra dan kerak samudra dan juga kerak benua itu juga berbeda gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa di bagian kerak benua itu terdiri dari dasar kristalin yang terdiri dari granit, gneiss, dan schist gitu ya. Nah, lalu juga biasa dikatakan oleh para ahli geologi bahwa di kerak benua itu kita menggunakan istilah felsik, yaitu karena dia mengandung bebatuan felspar dan juga silikon. Nah, ketika di kerak samudra itu menggunakan mafic, yaitu magnesium dan juga Fe gitu ya, atau besi ferrum. Nah, kita juga sudah melihat bahwa tadi kerak benua itu jauh lebih tebal daripada kerak samudra. Nah, jadi di sini itu ada suatu batasan yang memisahkan kerak dari mantel bawahnya. Nah, ini adalah disebut dengan lapisan moho ya. Nah, jadi antara kerak dari mantel bawah gitu ya, antara kerak dan mantel yang berada di bawahnya itu ada suatu lapisan yang dinamakan dengan lapisan moho gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang mantel ya. Nah, tadi kan juga di sebelumnya ada bagian mantel yang disebut dengan litosfer dan juga ada yang disebut dengan astenosfer. Litosfer itu adalah bagian dari kerak dan juga mantel atas, dan astenosfer itu adalah di bagian bawahnya gitu ya, di kerak bagian bawah. Nah, jadi bisa dilihat ya bahwa litosfer itu rata-rata tebalnya sekitar 70 kilo dan juga bisa mencapai 125 hingga 250 km di bawah benua gitu. Nah, jadi selanjutnya setelah kita sudah membicarakan tentang mantel tadi, maka yang terakhir adalah inti bumi gitu ya. Nah, di inti bumi kita bisa melihat inti bumi itu di wilayah pada inti bumi itu ada di 103 derajat sampai dengan 142 derajat itu yang tidak memiliki gelombang P, itu disebut sebagai zona bayangan gelombang P. Nah, jadi di inti bumi itu kan biasanya membelokkan gelombang P, dan pada dasarnya menciptakan bayangan yang dimana energinya itu gak akan mencapai ke permukaan. Dengan kata lain, si gelombang P ini akan hilang di suatu zona bayangan karena telah direfraksikan
oleh inti. Nah, zona bayangan gelombang P itu biasanya disebabkan oleh pembiasan gelombang P di dalam inti bumi tadi. Nah, ini dia pembiasannya. Jadi bayangannya itu zona bayangannya itu belok gitu ya, bias. Jadi tidak jadi karena sudah dibengkokkan, maka energinya itu nggak akan kembali mencapai ke permukaan. Nah, komposisi dari inti bumi itu terbuat dari logam, bukan batuan silikat, dan juga kemungkinan besar logam yang berada pada inti bumi itu adalah besi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sih geolog itu bisa sampai pada kesimpulan yang dimana berkata bahwa inti bumi itu adalah kemungkinan besar ada pada besi. Nah, jadi kepadatan keseluruhan bumi itu adalah ini kita bisa lihat 5,5 gram per cm kubik berdasarkan dari gravitasi Newton, dan juga batu kerak memiliki densitas yang relatif rendah gitu ya, ultramafic yang diyakini membentuk mantel itu kemungkinan memiliki densitas 3,3 gram per cm kubik, dan juga itu berada tadi di mantel atas ya. Nah, jika kerak dan mantel yang cakupannya itu sekitar 85% dari volume bumi itu memiliki densitas yang rata-ratanya sama dengan densitas rata-rata bumi, maka pastinya inti itu harus menjadi komponen yang sangat berat untuk menaikkan densitas rata-rata menjadi 5,5 gram per cm kubik gitu ya. Nah, jadi dari perhitungan densitas ini, nah itu para geolog itu bisa menarik kesimpulan gitu bahwa besi itu memiliki densitas yang sedikit lebih besar gitu dari yang diperlukan di inti. Nah, mungkin ada campuran besi dengan sejumlah jenis unsur yang lebih ringan gitu. Nah, jadi perolehan densitas dari percampuran besi dan juga beberapa unsur itu akan memiliki densitas yang diperlukan gitu. Nah, namun kembali lagi kepada studi geolog tadi bahwa densitas itu sebenarnya nggak cukup untuk menjadi bukti gitu ya bahwa sebagian besar inti terdiri dari besi, karena pastinya banyak jenis-jenis zat berat lain yang kemungkinan berada juga di dalam inti gitu ya. Nah, jadi bisa juga pemilihan besi itu karena komponen utama inti itu berdasar dari analisis meteorit. Kita bisa lihat di sini ya. Nah, meteorit itu dianggap oleh ilmuwan kita sebagai sisa-sisa bahan dasar yang dimana ini membentuk sistem tata surya kita. Nah, sekitar 10% dari meteorit itu terdiri dari besi yang juga dicampur dengan sejumlah kecil nikel gitu ya. Nah, jadi komposisi dari meteorit ini itu bisa saja memberitahu kita apa yang ada di inti. Nah, namun karena si nikel itu lebih padat daripada besi, sehingga campuran dari nikel dan besi itu jauh lebih gimana ya? Itu densitasnya lebih tinggi daripada apa yang sebenarnya diperlukan di inti oleh teori yang tadi kita gunakan, teori Newton gitu ya. Nah, jadi bersama dengan data seismik dan juga data densitas tadi itu akan memberi asumsi ya terhadap bagaimana komposisi dari meteorit, dan juga menunjukkan inti yang sebagian besarnya itu ternyata dari besi, dengan bagian luar inti itu kan yang bersifat cair gitu ya. Nah, jadi ini juga yang menjadi alasan bagaimana nantinya keberadaan magnet bumi yang akan dibahas lebih lanjut gitu. Nah, di sini ada batas antara inti dan mantel gitu ya. Nah, di sini ada meteor, yaitu yang dimana 3 jenisnya adalah meteorit besi batu, dan juga meteorit batu gitu. Nah, jadi
meteorit batu itu meteorit besi itu sebagian besar dari paduan besi dan juga campurannya dengan sedikit persentase nikel. Lalu juga batu besi itu adalah paduan dari besi dan nikel dan juga mineral silikat dan juga meteorit batu itu dari mineral silikat gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang isostasi. Nah, di mana isostasi ini adalah sebuah keseimbangan atau kesetimbangan gitu ya, di mana blok-blok yang berada di litosfer itu mengapung di atas astenosfer, karena tadi kan kita tahu bahwa litosfer itu lebih ringan gitu ya, jadi dia dapat mengapung di atas mantel yang lebih padat gitu. Nah, jadi sama seperti ini ya percontohan blok kayu. Nah, setelah blok litosfer gitu ya, itu blok litosfer itu mencapai keseimbangan isostatik, maka blok yang tinggi itu akan menjulur ke mantel. Nah, kita lihat ini bahwa mereka menjulur ke mantel gitu. Nah, jadi akibatnya batuan itu dapat dianggap terpisah gitu ya. Nah, jadi ini batuan itu akan dianggap terpisah gitu. Nah, ini juga kita bisa melihat ya bahwa adanya contoh dari keseimbangan isostatik pada batuan litosfer benua gitu ya. Nah, jadi ketika ada dua bagian kerak dengan ketebalan yang nggak sama, itu berdampingan, maka sedimen dari bagian yang lebih tinggi itu nantinya akan mengalami erosi lebih cepat. Nah, batuan sedimen yang ada ini akan terendap gitu. Nah, kita bisa melihat nih ya, endapannya itu di bagian yang lebih rendah gitu ya. Nah, juga kita bisa melihat nih ya contohnya, yaitu pergerakan ke atas dari area luas litosfer gitu ya, sejak zaman glasier. Nah, jadi beban dari lapisan ini kan dari lapisan es, nih kita bisa lihat dari lapisan es itu akan menekan ya litosfer yang berada di bawah es tadi nih. Nah, jadi setelah esnya itu mencair, keraknya itu akan kembali ke atas dan juga proses-prosesnya itu akan masih berlangsung pada beberapa wilayah gitu. Nah, seperti ini. Nah, contoh-contoh wilayah dari prosesnya itu. Nah, kenaikan litosfer kerak setelah hilangnya es ini, nah kenaikan litosfer ini bisa disebut sebagai rebound dari kerak gitu ya. Nah, selanjutnya kita bisa melihat ukuran dari gravitasi. Nah, kita juga bisa ya melihat bahwa biasanya gravitasi itu adalah Gm m kecil r per r gitu. Nah, yaitu konstanta gravitasi dikali dengan massa A dikali dengan massa B lalu dibagi dengan jaraknya. Ini adalah yang biasanya sering kali kita gunakan di berbagai praktikum, lalu juga di segala jenis praktikum yang terkait dengan fisika pastinya kita akan menggunakan konstanta gravitasi yaitu G, lalu juga massa A, massa B dan juga jaraknya gitu ya. Untuk ini adalah guna untuk mengukur gaya gravitasi antara dua objek. Nah, biasanya alat yang berguna gitu ya untuk mempelajarinya itu adalah alat pengukur gravitasi atau gravitasi meter gitu ya. Nah, jadi penggunaan penting dari si meter gravitasi itu biasanya juga untuk menentukan apakah wilayah itu sudah pada kesetimbangan atau keseimbangan isostatik gitu ya. Nah, jika suatu wilayah itu sudah berada dalam keseimbangan isostatik, maka setiap kolom batuan itu akan memiliki massa yang sama gitu ya. Nah, kita bisa melihat sini contohnya ya. Nah, lalu
akan ada yang namanya anomali gravitasi gitu ya. Nah, anomali gravitasi itu apa? Nah, anomali gravitasi itu adalah kondisi pembacaan yang relatif lebih tinggi atau relatif lebih rendah gitu dari gravitasi regional yang harusnya ideal gitu. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Oh, maaf. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Pembacaan lebih tinggi itu disebut anomali gravitasi positif. Nah, jadi di sini menunjukkan bahwa kekuatan tektonik itu di luar keseimbangan dari isostatik gitu. Nah, ketika anomali gravitasi disebut negatif, nah itu adalah tanda bahwa suatu palung misalnya ya, itu ditekan secara aktif dan juga berada di luar keseimbangan isostatik. Nah, kalau misalnya tadi kekurangan massa itu bisa menghasilkan anomali gravitasi yang negatif gitu ya. Nah, itu kalau tadi anomali gravitasi positif kan pembacaan yang lebih tinggi ya, maka ketika anomali gravitasi negatif itu adalah pembacaan yang lebih rendah daripada gravitasi ideal gitu. Nah, ya kalau tadi positif kan yang relatif lebih tinggi gitu ya. Nah, anomali gravitasi itu yang positif disebabkan oleh konsentrasi lokal batuan padat gitu ya. Nah, jadi kalau yang positif itu disebabkan oleh konsentrasi lokal batuan padat seperti contoh yang biji logam, sedangkan ketika anomali gravitasi negatif itu disebabkan oleh massa yang kurang gitu loh di wilayah tersebut gitu. Nah, maka ini akan menghasilkan atau mengakibatkan anomali gravitasi negatif. Nah, jadi anomali gravitasi negatif itu juga menunjukkan bahwa suatu wilayah itu sedang ditekan atau adanya massa yang kurang gitu karena alasan-alasan lainnya. Nah, ini kita bisa melihat ya contohnya, si A, gambar A itu adalah wilayah yang dalam keseimbangan isostatik gitu ya. Nah, tanpa anomali gravitasi itu ada di sini. Nah, ketika adanya positif gravitasi anomali, nah atau anomali gravitasi positif, itu adalah ini dia. Nah, wilayah yang ditahan di luar keseimbangan isostatiknya. Nah, sedangkan ketika anomali gravitasi negatif itu adalah wilayah yang ditekan gitu. Nah, wilayah yang ditekan di luar keseimbangan isostatiknya. Jadi ini ke bawah, kalau ini ke atas gitu ya. Kita bisa melihat tandanya. Nah, selanjutnya kita akan membahas medan magnetik bumi. Nah, yaitu adalah garis-garis yang gak terlihat tuh yang bisa menyimpankan objek yang termagnetisasi, seperti contohnya jarum kompas itu bergeraknya bebas itu karena penyebabnya dari medan magnetik bumi gitu ya. Nah, medan magnetik bumi itu memiliki kutub-kutub yang disebut dengan kutub utara dan juga kutub selatan. Nah, satu di dekat kutub utara itu geografis, yang lain itu geomagnetik. Nah, selanjutnya kompas itu kan penting dalam navigasi ya, maka magnetisme bumi itu sudah diamati sejak berabad-abad gitu ya. Nah, selanjutnya studi geofisika itu belakangan ini difokuskan pada sumber magnetisme bumi ya. Jadi kecepatan perubahan dari kutub lalu juga dengan besar kekuatan medan magnet itu biasa dipelajari gitu ya. Jadi secara kuat disarankan bahwa medan magnet itu dihasilkan di dalam logam cair di inti luar, bukan di dalam batuan padat kerak atau mantel. Jadi tadi kita sudah membahas ya bahwa di bagian dalam inti bumi itu ada penyebab dari terjadinya medan magnetik yang berada di bumi ini gitu. Nah, nih, tadi kan kita sudah melihat ya bahwa di dalam inti luar cair itu adalah tempat di mana dihasilkannya arus listrik untuk medan magnetik gitu. Nah, selanjutnya itu adalah pembalikan magnetik. Nah, pembalikan magnetik ini itu
uh, disebut sebagai polaritas normal. Nah, ketika selama periode polaritas terbalik itu huruf N dan S atau North dan South itu menunjukkan kutub-kutub geografis, namun ke arah yang sebaliknya. Nah, jadi yang South itu ke kutub utara dan juga yang North itu ke kutub selatan gitu ya. Jadi terjadi pembalikan magnetik gitu ya. Ke kutub utara dan selatan bumi itu berganti posisi. Nah, kita bisa melihat di sini. Nah, harusnya kutub-kutubnya itu polarity yang normalnya seperti ini, namun ketika terjadi pembalikan itu menjadi seperti ini. Nah, studi tentang medan magnet kuno itu disebut waktu itu dengan paleomagnetisme. Nah, jadi itu sebagian besarnya itu adalah berasal dari aliran lava yang berada di benua gitu ya. Jadi serangkaian aliran lava yang bertumpuk itu sering menunjukkan bahwa beberapa aliran lava itu juga memiliki orientasi magnetik gitu ya, yang berlawanan langsung dengan orientasi bumi saat ini gitu ya. Nah, jadi ketika aliran lava itu sudah mendingin, maka kutub magnetik itu telah bertukar posisi gitu ya. Jadi selama periode ini akan lebih banyak gitu jarum kompas itu menunjuk ke selatan daripada ke utara karena tadi posisinya sudah terbalik gitu ya. Nah, selanjutnya selanjutnya ini ya, kita bisa melihat tadi yang bisa menyebabkan pembalikan medan magnetik karena sebenarnya yang dari awal itu belum tahu apa yang menyebabkannya. Nah, namun yang terbaru itu karena ada model komputer dan juga penelitian terbaru, nah ditunjukkan bahwa ternyata medan magnet itu disebabkan oleh arus konveksi di inti luar cair. Nah, bisa saja terjadi pembalikan itu ketika arus yang ada tadi itu berubah arah. Nah, atau adanya arus sementara yang terbentuk. Nah, namun ini hanya terjadi sementara dan kemudian akan menghilang gitu. Adapun beberapa ahli geologi yang berpendapat bahwa karena ada tabrakan dari luar, dari asteroid, namun ada beberapa juga yang tidak setuju. Gitu ya. Nah, selanjutnya tadi juga ada anomali magnetik ya. Nah, sudah disebutkan tadi bahwa yang anomali magnetik positif itu adalah pembacaan yang lebih tinggi dari rata-rata yang disebabkan oleh anomali yang lebih kecil itu yang negatif gitu ya, pembacaan yang lebih rendah itu karena adanya tadi variasi jenis bebatuan gitu ya. Nah, juga tadi kalau yang kecil itu adanya massa gitu ya, pengaruh massa. Nah, kalau tadi yang anomali magnetik yang luas itu biasa juga disebabkan oleh pola sirkulasi di inti luar cair atau penyebab lain yang mendalam. Nah, selanjutnya ini kita bisa melihat bahwa anomali magnetik negatif itu pembacaan yang lebih rendah gitu ya. Selanjutnya ada panas di dalam bumi atau gradien geotermal ya. Nah, ini dapat diukur ya pada sumur yang ditinggalkan atau di dasar laut. Itu disebut dengan peningkatan suhu seiring dengan kedalaman di dalam bumi, yaitu disebut dengan gradien geotermal. Nah, adapun aliran panas bumi yang bisa kita lihat ya, bahwa ini ada temperatur
degrees gitu ya. Lalu di sini kita juga bisa melihat bahwa ada beberapa wilayah yang memiliki aliran panasnya tuh jauh lebih tinggi daripada yang lain gitu. Nah, biasanya ini bisa disebabkan oleh magma yang ada atau magma yang mendingin, lalu juga batuan-batuan beku yang kaya akan uranium. Nah, oke. Baik. Nah, itulah tadi ya pembahasan tentang bab 2 kurang lebih. Tadi ada dimulai dari studi tentang gelombang seismik, lalu juga sampai yang terakhir tadi kita juga membahas tentang gradien dari geotermal. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang hasil analisis saya gitu ya terhadap yang ada di soal-soal yang ada di buku ini. Nah, yang pertama itu adalah apa yang dimaksud dengan keseimbangan dan apa yang terjadi ketika batuan dipaksa keluar dari keseimbangan. Nah, kita bisa lihat jawabannya ini yaitu pada halaman 21. Nah, di halaman 21 itu disebutkan bahwa the new materials stable under conditions at the earth's surface are said to be equilibrium dan lain sebagainya. Nah, jadi dijelaskan bahwa equilibrium itu adalah suatu titik kesetimbangan dari sebuah batu. Nah, jadi jika sebuah batu itu dipaksa keluar untuk dari titik keseimbangan, maka akan terjadi perubahan struktur. Nah, jadi jika batuan sedimen itu akan keluar menjadi batuan metamorf atau batuan beku dan juga bisa saja mendapatkan titik equilibriumnya kembali. Nah, jadi ketika keluar dari titik equilibrium maka batu itu akan terjadi dua hal, yaitu antara batu itu hancur ataupun batu itu mengalami perubahan struktur. Nah, selanjutnya itu ada lempeng tektonik mana yang Anda tempati saat ini, di mana batas lempeng terdekat dan jenis apa itu. Oke. Kita lihat. Nah, kita bisa lihat di sini ya bahwa inilah Indonesia. Kita bisa lihat di sini. Indonesia itu berada di lempeng Indo-Australia. Nah, di lempeng Pasifik dan juga lempeng Eurasia gitu. Jadi Indonesia jadi lempeng yang saya berdiri di atas ini sekarang adalah Eurasia, Indo-Australia, Pasifik, dan juga jenis batas yang ada itu adalah batas konvergen. Nah, bahaya geologi yang mungkin terjadi, nah kalau di daerah Surabaya sendiri, nah itu bisa saja terjadi gempa bumi, volcanic eruptions atau erupsi gunung berapi, lalu juga longsor, lalu juga banjir, dan juga bisa saja terjadi tsunami. Nah, yang mungkin terjadi adalah gempa dan banjir di Surabaya. Nah, ada apa saja 3 jenis batuan utama? Oke, baik, saya akan menjawab terlebih dahulu, lalu nanti saya akan menunjukkan referensi ya dari apa yang saya jawab. Nah, jadi 3 jenis batuan utama itu adalah batuan beku, sedimen, dan metamorf. Kalau batuan beku itu dari magma yang membeku, sedimen itu adalah dari lapisan batuan yang memiliki lapisan-lapisan, lalu juga metamorf itu adalah seperti pembentukannya dari titik equilibrium. Nah, selanjutnya apa hubungan antara mantel, kerak, astenosfer, dan litosfer? Nah, kerak itu adalah lapisan terluar bumi atau juga bisa disebut sebagai permukaan bumi karena kita tinggal di atas kerak. Sedangkan mantel itu adalah lapisan yang berada di bawah kerak bumi. Nah, hubungannya apa? Astenosfer itu
adalah bagian yang berada tadi ya di kerak dan juga di bagian mantel teratas, sedangkan litosfer itu adalah berada di bawahnya astenosfer, yang dimana terbalik. Nah, astenosfer itu berada di bawah litosfer. Tadi litosfer itu merupakan bagian yang berada pada kerak dan juga mantel teratas gitu. Itu adalah litosfer dan bawahnya itu adalah astenosfer gitu. Nah, litosfer itu sifatnya padat dan kaku, sedangkan astenosfer itu sifatnya lebih fluid dan juga mengalir lebih lancar dibanding dengan litosfer. Nah, bagaimana permukaan bumi apabila tidak ada terjadi aktivitas tektonik? Nah, di permukaan bumi, jika tidak ada gempa atau jika tidak ada aktivitas tektonik, maka tidak akan terjadi gempa, tidak akan terjadi gunung, tidak ada yang terbentuk, lalu juga ya flora dan fauna itu akan menjadi monoton. Namun, pergantian penyebab apabila adanya perubahan ya pada permukaan bumi, tapi tidak akan ada terjadi perpisahan dari benua-benua yang awal dari Pangea lalu terpisah menjadi benua-benua yang sekarang, itu tidak akan terjadi. Namun mungkin yang mengganti itu adalah erosi gitu ya. Nah, jadi erosi, abrasi itu melalui hujan, lalu juga melalui pengikisan dari air laut gitu, dan dari angin itu bisa terjadi gitu ya. Nah, jelaskan mengapa manusia purba tidak pernah melihat dinosaurus. Nah, karena dinosaurus dan manusia purba itu sangat memiliki zaman yang sangat jauh. Nah, dinosaurus itu punah ketika di zaman kapur, sedangkan manusia itu baru ada di zaman Pleistosen, yaitu sekitar 3 juta tahun. Nah, sedangkan dinosaurus itu kan sudah berjuta-juta tahun lalu. Nanti saya akan tunjukkan referensinya. Selanjutnya di sini ada pertanyaan pilihan ganda. Oke, jadi tektonik lempeng itu adalah hasil dari mesin panas internal bumi yang didorong oleh. Nah, jadi tektonik lempeng itu adalah hasil dari mesin panas internal bumi yang didorong oleh panas yang mengalir dari dalam bumi keluar bumi. Nah, kalau tadi mesin panas eksternal bumi itulah baru matahari gitu ya. Nah, selanjutnya kecepatan rata-rata pergerakan lempeng itu adalah 1-10 cm per tahun jawabannya. Nah, kalau kita misalkan ya dengan kita gitu, maka seperti pertumbuhan kuku manusia gitu. Jadi setiap 1 tahun mungkin ada sekitar 1-10 cm dari kecepatan rata-rata pergerakan lempeng gitu. Nah, selanjutnya rantai pulau vulkanik terkait dengan itu adalah konvergensi dari samudra dan benua gitu ya. Coba kita lihat. Nah, ini dia. Ocean Continent Subduction Zone. Nah, itu akan membentuk suatu volcanic island arc gitu ya. Nah, jadi konvergensi dari samudra benua itu akan bisa membentuk suatu rantai pulau vulkanik. Selanjutnya bidang geologi yang berkaitan dengan bahan bumi, perubahan pada permukaan dan bagian dalam itu adalah geologi fisik. Nah, yang merupakan bahaya geologi itu adalah gempa bumi, gunung berapi, aliran lumpur, banjir, dan erosi, longsor. Jadi semuanya itu adalah bahaya dari geologi. Nah, zona terbesar di dalam bumi berdasarkan volume itu adalah mantel.
Nah, kerak samudra dan kerak Budo itu berbeda dalam komposisinya, itu berbeda, densitasnya itu berbeda, dan juga ketebalannya itu berbeda. Ketebalan dari kerak benua itu jauh lebih tebal dibanding dengan kerak samudra. Densitas dari kerak samudra itu jauh lebih besar dari kerak benua. Lalu juga komposisi dari kerak samudra dan kerak benua tadi kan ada felsic dan juga ada mafic gitu, jadi beda. Nah, jadi selanjutnya adalah gaya yang dihasilkan di dalam bumi, itu adalah gaya tektonik sesuai yang tadi sudah kita bahas. Lalu tektonik lempeng itu adalah suatu teori ya, teori plate tectonic theory. Nah, jadi sebatas lempeng itu tadi ada divergen, ada konvergen, dan ada transform. Divergen itu adalah yang saling menjauh, konvergen itu adalah yang saling mendekat, dan juga transform itu adalah yang saling bertemu secara horizontal. Nah, litosfer itu adalah bagian kerak dan juga mantel yang paling atas ya. Nah, erosi itu digerakkan oleh erosi itu digerakkan oleh mesin panas eksternal bumi. Nah, eksternal bumi itu adalah matahari dan juga gravitasi, karena panas yang mengalir dari dalam bumi dan keluar itu adalah mesin panas internal bumi. Nah, lalu ada pertanyaan tentang mengapa sebagian area mantel bawah itu lebih panas. Nah, karena mantel bawah itu lebih dekat dengan inti bumi. Nah, jadi suatu hal yang lebih dekat dari inti bumi dan juga semakin besar tekanan itu akan menjadi lebih panas gitu. Nah, selanjutnya menurut teori tektonik lempeng, di mana batuan kerak bumi terbentuk. Mengapa bumi tidak terus membesar jika batuan terus terbentuk? Nah, batuan kerak itu terbentuknya itu di tengah lautan. Nah, alasan kenapa bumi itu nggak membesar jika batuan terus terbentuk, karena siklus batuan itu ketika batuan itu tercipta, maka pastinya ada batuan yang hancur dan masuk ke dalam bumi, dan jadi bumi itu nggak akan terus terbesar, karena setiap ada batuan yang terbentuk maka pastinya juga ada batuan yang mengalami pelapukan atau penghancuran. Nah, berapa persentase waktu geologis yang diwakili oleh abad terakhir. Nah, usia bumi itu kan sekitar 4,5 miliar tahun ya, 4,550, sekitar 4,6. Nah, jika diwakili oleh abad yang terakhir, maka mungkin presentasinya itu sekitar 0,0000022%, karena ini caranya itu adalah dengan 100 itu ya, dibagi dengan jumlah usia bumi, yaitu sekitar 4,6 miliar tahun. Jadi presentasi waktunya itu sangat menggambarkan waktu yang singkat. Nah, bagaimana kondisi bumi tanpa pemanasan matahari? Nah, bumi ketika tidak ada pemanasan matahari maka akan mengalami suhu yang sangat rendah. Bahkan bumi bisa beku gitu ya. Bumi juga akan menjadi gelap karena matahari tidak memberikan cahayanya kepada bumi. Jadi kehidupan yang ada di bumi itu akan jauh lebih sulit ketika tidak adanya matahari gitu. Nah, jadi ketika matahari itu tidak menyinari bumi, maka yang diakibatkan adalah tidak akan terjadi fotosintesis. Mungkin ada sumber panas internal dari bumi, namun itu tidak membantu lebih besar dibanding dengan adanya panas eksternal dari bumi. Nah, apa saja kesulitan teknis yang mungkin Anda temui jika mencoba mengembor lubang hingga ke pusat? Nah, yang mungkin kita hadapi adalah pastinya dengan tekanan bumi yang semakin kuat, semakin berat gitu ya, dan juga suhu yang tinggi. Nah, dengan suhu yang tinggi tersebut bisa saja bor yang kita gunakan, mata bor yang kita gunakan itu malah akan meleleh. Jadi, untuk mengeksplorasi bumi itu dibutuhkan alat-alat yang pastinya jauh lebih canggih dan tahan panas, karena pada kedalaman tertentu pastinya ketika panasnya sudah semakin besar lalu juga tekanan semakin besar, maka eksplorasi dari bumi juga akan jauh menjadi lebih sulit. Berikut adalah referensinya gitu ya. Tadi kita juga bisa melihat ya
Tadi nomor 5 itu berada pada halaman 13, nomor 6 juga pada halaman 13, nomor 7 ada pada halaman 25. Nah, kita bisa melihat ya bahwa pada masa Jurassic gitu, Mesozoik itu adalah ketika awal dinosaurus ada. Itu sekitar 65 lebih juta tahun lalu ya, gitu ya. Atau kita bisa melihat ke atas lagi tadi ya. Kelewatan. Nah, di sini. Nah, kita bisa melihat tuh bahwa dinosaurus pertama itu ada sekitar 251 juta tahun lalu, sedangkan manusia pertama yang ditemukan, fosil manusia pertama yang ditemukan itu kurang lebih hidup sekitar 3 juta tahun lalu gitu, manusia purba pertama. Maka itulah yang membedakan waktu geologi dari masa Jurassic dengan manusia pertama gitu. Nah, selanjutnya itu ada nomor 8 jawabannya di halaman 11, nomor 9 jawabannya di halaman 24, nomor 10 jawabannya di halaman 18. Jadi yang tadi juga nomor 11 itu ada di halaman 10 itu ya, yaitu jawaban dari cycle geology. Lalu nomor 12 itu ada di halaman 5, nomor 14 itu nomor 13 ada di halaman 14. Ini tadi yang mau apa hubungan dari lithosfer, astenosfer, dan juga mantel, dan juga kerak gitu ya. Lalu juga ini ada nomor 14, apa perbedaan dari komponen-komponen dari oceanic crust, yaitu kerak samudra dan juga kerak benua gitu. Nah, lalu nomor 15 ada di halaman 13, yaitu gaya tektonik. Lalu nomor 16 di halaman 13 itu ada teori dari plate tectonics, yaitu dinamakan teori. Lalu nomor 17 itu adalah ada divergent boundaries, convergent boundaries, dan juga transform boundaries, yaitu divergent, convergent, dan juga transform gitu ya. Lalu nomor 18 itu ada di halaman 13, nomor 19 ada di halaman 21, dan juga nomor 1, 2, 3, 4, 5 itu ada di halaman 39, halaman 15, halaman 24, halaman 21, dan juga halaman 14 gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang tadi ada di halaman di chapter kedua gitu ya. Nah, di sini pertama kita tuh diminta untuk menjelaskan bagaimana refleksi seismik, dan refleksi seismik menunjukkan keberadaan lapisan-lapisan di dalam bumi. Nah, kalau refleksi seismik itu secara pengertian itu adalah memantulkan gitu ya. Jadi dengan cara menerima pantulan gelombang yang dikeluarkan. Sedangkan refleksi seismik itu adalah dengan cara membiaskan gelombang yang dikeluarkan. Pembiasan, refraksi gitu ya. Baik, ini digambarkan perampang melintang. Nah, jadi kalau misalnya di bagian-bagiannya itu kan ada kerak ya, kerak sejauh 5 km. Lalu juga mantel 2500. Kerak tadi mengandung silika, mantel mengandung silika, magnesium, besi. Inti luar itu sejauh 2000 lebih kilometer yang mengandung besi nikel. Lalu juga ada inner core atau inti dalam, itu sekitar 1000 kilometer mengandung besi dan nikel. Nah, apa sih fakta-fakta yang membuat kemungkinan inti bumi terdiri sebagian besar dari besi? Nah, kalau tadi kita sudah melihat ya dengan densitas atau berat jenis gitu ya. Lalu juga cocok dengan besi cair, juga beberapa mungkin campuran zat lainnya, dan juga inti itu cocok dengan titik leburnya dari besi pada tekanannya yang tinggi. Lalu jelaskan perbedaan antara kerak benua dan kerak samudra. Nah, kerak benua itu jauh lebih tebal dan juga densitasnya itu lebih rendah, sedangkan berisi batuan dari felsik gitu ya, atau batuan yang asam sifatnya gitu ya. Tadi kalau felsik itu adalah batuan yang ada pada kerak samudra, kerak benua, sedangkan pada kerak samudra itu adalah lebih tipis dibanding dengan kerak
benua dan juga densitasnya lebih tinggi. Nah, sedangkan batuan-batuan itu berisi mafic gitu atau batuan basa. Nah, apa itu anomali gravitasi dan apa umumnya ditunjukkan olehnya tentang batuan di wilayah tempat anomali tersebut ditemukan. Nah, anomali gravitasi seperti yang tadi sudah kita lihat ya, bahwa itu adalah suatu perbedaan nilai gravitasi, baik itu menjadi lebih besar atau lebih kecil daripada ukuran idealnya. Nah, jadi ini tuh dihasilkan oleh batuan sehingga mampu menunjukkan suatu kondisi geologi yang khusus gitu. Nah, ini zona bayangan gelombang seismik dan apa yang ditunjukin dengan bagian dalam bumi. Nah, zona bayangan itu adalah zona di mana gelombang seismik si P dan S itu tidak sampai. Nah, yang disebabkan itu adalah turunnya intensitas akibat pembiasan dan juga penyerapan oleh komposisi bumi. Nah, jelaskan medan magnet bumi di mana medan magnet tersebut dihasilkan. Nah, jadi garis-garis gaya magnet itu bisa saja menyimpangkan benda-benda yang termagnetisasi seperti jarum kompas dan juga yang lain sebagainya yang terkait dengan magnet yang bebas bergerak. Nah, medan magnet itu dapat dihasilkan karena adanya pengaruh dari atau dari inti bumi ataupun aliran-aliran yang berada di dalam bumi. Nah, selanjutnya bagaimana distribusi suhu dengan kedalaman di dalam bumi. Nah, yang tadi sudah kita lihat bahwa adanya gradien geotermal itu di mana di kerak bumi akan bertambah 25 sampai 30 derajat Celcius dalam setiap 1 kilometernya. Nah, aliran panas ditemukan hampir sama melalui benua dan lantai laut. Mengapa hal ini tidak terduga? Apa yang mungkin menyebabkan kesamaan ini? Nah, jadi proses konveksi yang ada di mantel itu bisa menyebabkan distribusi panas itu menjadi seimbang. Nah, apa itu diskontinuitas mohorovik? Nah, kalau diskontinuitas mohorovik itu adalah suatu batas di mana kerak dan mantel itu dapat diketahui dengan melalui perbedaan kecepatan gelombang dari gelombang seismik. Nah, astenosfer itu apa? Mengapa hal itu penting? Nah, astenosfer itu tadi kan astenos yang artinya lemah, jadi itu adalah suatu lapisan yang sifatnya lebih fluid gitu ya, sebagai tempat dari litosfer bergerak. Nah, penting karena apa? Karena ini menjadi dasar dari adanya teori lempeng tektonik tadi. Nah, astenosfer ketika terjadi di konvergen itu kan di bagian ada salah satu lempeng yang masuk ke astenosfer dan meleleh gitu. Nah, jadi bagaimana litosfer berbeda dari astenosfer? Nah, kalau litosfer itu dari katanya litos atau batu yang sifatnya padat, dan astenosfer itu sifatnya lebih fluid, lebih ringan. Nah, apa itu pembalikan magnetik? Apa bukti untuk pembalikan magnetik? Nah, pembalikan magnetik itu kan ketika posisi magnet itu berbalik dari yang awalnya yang seharusnya gitu. Nah, jadi pola simetris magnetisasi yang terdapat pada batuan di dasar laut itu bisa saja mengalami perubahan sehingga membuktikan bahwa adanya pembalikan magnetik. Nah, apa itu anomali magnetik? Bagaimana anomali magnetik diukur di laut? Nah, kalau anomali magnetik itu kan tadi perbedaan pengukuran magnetik ya. Nah, jadi mungkin saja bisa diukur di dalam laut ketika adanya batuan yang menghasilkan perbedaan magnetik gitu, yang dimana bisa menunjukkan suatu kondisi geologi yang khusus gitu ya. Nah, selanjutnya felsic dan mafic adalah istilah yang digunakan untuk beberapa geolog untuk menggambarkan nah, felsic dan mafic itu adalah komposisi ya dari kerak benua dan juga kerak samudra. Nah, batas yang memisahkan kerak dari mantel disebut diskontinuitas mohorovik seperti tadi yang sudah kita lihat. Nah, inti kemungkinan terdiri utama dari besi. Nah, prinsip bahwa benua berada di dalam keseimbangan apung disebut isostasi. Nah, tadi sudah kita bahas juga isostasi. Anomali gravitasi positif menunjukkan bahwa kalau anomali gravitasi positif itu bisa saja kekuatan tektonik menahan suatu wilayah, daratan sedang tenggelam, kekurangan massa lokalnya. Jadi semua yang disebutkan itu benar. Nah, anomali gravitasi positif dapat menunjukkan. Nah, kalau ini itu adalah keberadaan
dasar granit yang tinggi gitu ya. Manakah di bawah ini bukan contoh efek isostasi? Nah, contohnya itu adalah pembalikan magnetik. Itu bukanlah suatu contoh efek isostasi gitu ya. Namun itu terkait dengan medan magnet. Nah, zona bayangan gelombang es merupakan bukti bahwa inti luar cair. Nah, jadi pergerakan dari inti luar tadi itu juga mengakibatkan dari zona bayangan gelombang es ini. Nah, selanjutnya, mengapa aliran panas dari benua sama dengan dari lautan? Nah, jadi aliran konveksi yang dihasilkan dari mantel ke permukaan relatif itu seragam. Nah, jadinya ada keseimbangan dalam aliran panas. Nah, selanjutnya, penurunan permukaan bumi kadang-kadang terjadi saat bendungan baru dibangun dan mengisi reservoir di belakangnya. Mengapa? Nah, karena beban air itu yang biasa bisa terkumpul saja di waduk ataupun di bendungan itu bisa saja mempengaruhi dari subsidence, karena juga tadi kan kita sudah mempelajari prinsip dari isosasi, maka itu bisa saja mempengaruhi subsidence-nya. Proses geologis apa yang mungkin menyebabkan kekuatan yang dapat menjaga suatu wilayah keluar dari keseimbangan isostatik? Nah, jadi proses tektonik itu seperti contohnya subduksi, lalu juga aktivitas dari vulkanik dan juga proses-proses intrusi batuan itu bisa saja mengakibatkan suatu wilayah itu keluar dari keseimbangan isostatiknya. Apa korelasi antara kepunahan spesies dengan pembalikan magnetik membuktikan bahwa pembalikan tersebut menyebabkan kepunahan? Nah, di antara ini tidak ada korelasinya, karena selama 5 kali kepunahan massal itu terjadi, rata-rata itu disebabkan oleh perubahan iklim, bukan disebabkan oleh pembalikan magnetik. Jika mantel atas secara kimia berbeda dari mantel bawah, apakah konveksi mantel mungkin terjadi? Nah, bisa saja terjadi karena konveksi itu terjadi karena adanya perbedaan suhu dan kepadatan. Nah, jadi bisa saja di bawah dan juga bisa saja di atas. Bagaimana Anda dapat menggunakan teknik geofisika untuk merencanakan lokasi perumahan di daerah yang mengandung gua kapur yang dapat runtuh jika dibangun di atasnya? Nah, banyak sekali metode yang bisa kita gunakan, salah satunya seismik. Metode seismik yang tadi ada seismik refraksi dan seismik refleksi, metode gravitasi, dan juga metode geoelektrik yang dapat kita gunakan untuk kita bisa mencari daerah-daerah yang berongga. Nah, ini mungkin menjadi referensi ya dari bab 2, itu tadi nomor 1 halaman 30, nomor 2 halaman 35, ini nomor 3 halaman 38, halaman 34, halaman 43, halaman 37, ini halaman 33, halaman 33, 34. Nah, oke. Nah, ini dia S-wave shadow zone. Lalu juga di expanding knowledge, ini ada di halaman 50. Ada tentang isostasi, tentang heavy mantle dan tectonic forces. Lalu juga nomor 4 yaitu tentang magnetic crevassal can have some profound effect gitu ya. Lalu juga yang nomor 5 itu adalah tentang tadi si P waves. Lalu juga nomor 6 itu ada tentang aplikasi dari geofisika. Baiklah, mungkin sekian saja ya penjelasan saya, presentasi saya tentang bab 1 dan bab 2, chapter 1 dan chapter 2 tentang pengantar geologi, dasar-dasar tektonik lempeng, dan konsep penting lainnya. Lalu juga tadi tentang bagian dalam dari bumi, lalu juga tentang aplikasinya terhadap geofisika. Nah, kurang lebih saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ataupun salah penyampaian dalam materi. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.